Burung masih dalam posisi mabung, rontok bulu, tapi sudah aktif berbunyi seperti yang ada di belakang sini. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sayang Satwa. Oke kawan, seperti yang kawan-kawan dengar ya, burung yang ada di belakang saya ini adalah burung anis merah yang sedang dalam posisi mabung. Tapi pada mabung keempat kali ini, burung anis merah ini ketika belum tuntas menyelesaikan posisi mabungnya, dia sudah berkuar-kuar seperti yang kawan-kawan dengar di belakang saya ini. Dia berteriak dengan lantang keras, padahal posisi semua bulunya itu rontok total, kepalanya masih semi botak dan ada bulu jarum atau merbung gitu kawan ya. Jadi sekedar informasi kawan ya, pada mabung ke-1, kedua, ketiga, burung anis merah yang di belakang saya ini dia selalu diam ketika menjalani proses mabung, bahkan diam total, ngerim pun tidak. Tapi pada mabung keempat kali ini dia ada perbedaan perilaku, di mana ketika bulu mabungnya belum tuntas dia sudah muncul birahi dan emosi. Lantas apa perbedaan yang saya lakukan pada mabung 1, 2, 3 dan mabung keempat kali ini? Sebenarnya tidak ada perbedaannya sama sekali. Perlakuan atau perawatan yang saya terapkan pada burung anis merah mabung di tempat saya kawan ya. Perbedaannya adalah burung anis merah itu poinnya adalah ketika burung anis merah semakin lama di tempat kita, maka burung anis merah tersebut akan menemukan yang namanya adaptasi total. Adaptasi total adalah di mana burung anis merah itu sepenuhnya menganggap daerah ini itu adalah daerah kekuasaannya, sehingga anis merah tersebut ingin menunjukkan bahwa di sini itu adalah daerah kekuasaannya dengan cara berkicau secara lantang atau secara keras. Dia tidak memperdulikan posisi tubuhnya yang sedang tidak fit atau sedang mabung atau ambrol bulu. Gitu kawan ya. Oke, lantas perawatan seperti apa yang saya terapkan pada burung anis merah di belakang saya ini? Oke, saya ulangi lagi, saya menerapkan pola rawatan mabung ya. Jadi anis merah itu ada dua pola rawatan harian dan pola rawatan mabung ketika sudah waktunya datang mabung. Apa perbedaannya? Sebenarnya hampir sama kawan ya. Perbedaannya adalah pada pola rawatan burung anis merah mabung, saya menerapkan perawatan full krodong 4 kali 24 jam dan 0 pemberian extra fooding. Extra fooding baru saya berikan pada hari keempat. Ketika hari keempat burung tersebut saya buka krodong, saya bersihkan kotorannya, saya ganti minumnya, saya penuhi furnya dan saya berikan buah. Kemudian sekalian saya berikan extra fooding berupa jangkrik 2 ekor saja, tidak usah banyak-banyak atau bahkan 1 ekor saja. Kemudian setelah selesai semua, saya tutup krodongnya lagi, kemudian saya gantungan lagi di tempat ini. Dan saya akan melihat burung ini 4 hari kemudian. Selama 4 hari apa yang saya lakukan? Saya tidak melakukan apapun pada burung ini kawan ya. Bahkan menyentuh sangkarnya pun tidak. Saya akan menyentuh sangkarnya 4 hari kemudian. Itu cara saya melakukan proses atau pola rawatan burung anis merah yang sedang mabung. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejenak kawan ya. Anis merah itu untuk berbunyi itu kita harus melakukan apa? Anis merah itu untuk bisa gacor di tempat kita harus melakukan pola rawatan apa? Kata kuncinya adalah kita harus memfasilitasi proses adaptasi yang sedang dijalani pada burung anis merah tersebut. Karena kata kunci merawat anis merah itu bukan bagaimana cara merawatnya, tapi bagaimana kita memfasilitasi agar burung anis merah tersebut bisa sesegera mungkin beradaptasi di tempat kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak sering mengganggunya setiap hari. Contohnya Pak, saya masih bingung, kata-kata tidak sering mengganggunya setiap hari. Oke, tidak menjemurnya setiap hari, tidak mengembunnya setiap hari, tidak memandikannya setiap hari, dan tidak berinteraksi dengan burung ini setiap hari. Kuncinya itu, anis merah ketika kawan-kawan semakin sering merawatnya, maka kebalikannya burung tersebut tidak akan segera menemukan adaptasi, dan alhasil burung tersebut akan diam total di tempat kawan-kawan. Ketika kawan-kawan menginginkan burung anis merah kawan-kawan cepat melakukan adaptasi, maka kata kuncinya adalah jangan dirawat setiap hari. Pak, lantas untuk pemberian ekstra foodingnya apakah tidak harus dilakukan setiap hari? Saya jawab tidak kawan. Anis merah itu untuk mencapai titik bunyi itu tidak tergantung pada seberapa banyak kawan-kawan memberikan ekstra fooding atau seberapa sedikit kawan-kawan memberikan ekstra fooding. Mau kawan-kawan jor ekstra fooding atau sedikit ekstra fooding atau tidak memberikan ekstra fooding tidak akan berpengaruh pada proses bunyi pada burung anis merah kawan-kawan. Jadi kalau saya menerapkan harian untuk pola rawatan tidak mabung kawan ya, pola rawatan harian, saya menerapkan pola rawatan full krodong 2 kali 24 jam. Hari ketiga saya buka krodong, kasih ekstra fooding, saya embunkan sejenak. Kalau perlu dijemur-jemur, kalau tidak perlu dijemur tidak saya jemur. Kalau kawan-kawan
punya anis merah yang berhasil latih keramba, boleh dimandikan sekalian. Burung ini adalah salah satu burung anis merah saya yang gagal latih keramba. Artinya apa? Artinya burung ini tidak pernah saya mandikan di dalam keramba. Mungkin terakhir saya mandikan burung ini adalah 6 bulan yang lalu. Setelah itu saya tidak pernah memandikannya lagi. Saya memandikannya bagaimana? Saya memandikannya dengan cara di sprayer, disemprot. Itu pun burung gelabakan. Jadi saya memutuskan, oke lah, kalau kamu tidak mau mandi, saya tidak akan pernah memandikanmu lagi. Semenjak saat itu sampai detik ini tidak pernah saya mandikan lagi. Jadi mungkin burung ini mandinya mungkin dicepuk dicepuk sangkar, tapi saya juga tidak pernah tahu. Jangan berpikir anis merah saya bagaimana Pak kalau tidak mandi? Tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi kalau kawan-kawan merawat anis merah dari anakan, silahkan dibiasakan atau dilatih masuk keramba atau mandi di keramba. Karena itu nanti enak untuk ngontrol birahi, ngontrol emosi dari anis merah kawan-kawan. Kalau gagal latih keramba, jadinya seperti burung saya di belakang saya ini ya kawan-kawan ya. Dia tidak pernah mandi, tapi untuk kegacorannya dia tetap gacor, tetap bunyi karena dia sudah menemukan adaptasi total di tempat ini kawan ya, di tempat saya. Oke, burung yang ada di belakang saya ini memang tampak gacor kawan ya. Meskipun burung ini tampak gacor di tempat saya kawan ya, ketika burung ini pindah tempat di tempat baru, katakanlah dibeli oleh kawan saya, dia akan diam kawan ya. Dia akan tidak serta-merta kembali gacor seperti saat ini. Sehingga saya itu ketika ada kawan-kawan kesini kawan ya, melihat anis merahmu kok gacor tak beli ini gitu. Bukan saya itu tidak boleh kawan ya, bukan saya itu tidak boleh. Tapi saya takut, saya khawatir bahwa yang membeli anis merah saya ini adalah orang yang belum memahami filosofi dari burung anis merah itu sendiri. Nanti di tempat baru dia diam, macet, gagal adaptasi dan tidak bunyi. Sebenarnya burung anis merah itu diperuntukkan jual belinya adalah kepada orang yang memang dia hobi anis merah atau setidaknya ketika dia masih pemula, dia adalah orang yang memahami filosofi dari burung anis merah tersebut. Jangan asal suka, asal mau membeli mahal dan segera bunyi di tempat baru. Tidak bisa kawan ya. Nanti kawan-kawan akan kecewa sendiri. Ini khusus untuk pemula. Silahkan pahami, pelajari filosofi dari burung anis merah itu sendiri. Ketika kawan-kawan sudah memahami filosofi dari burung anis merah itu sendiri, merawat burung anis merah itu adalah merawat burung yang paling slow, yang paling santai, yang paling tidak dituntut dengan kerutinitasan kita kawan ya, karena rawatannya adalah rawatan ala kadarnya. Tidak perlu dirawat setiap hari. Semakin kawan-kawan tidak merawatnya setiap hari, burung tersebut akan semakin cepat menemukan adaptasinya dan akan bunyi atau gacor dengan sendirinya. Jadi ketika ada kawan-kawan yang masih mempertanyakan di komunitas anis merah, Pak, pola rawatan anis merah biar cepat bunyi bagaimana? Gitu kan ya. Tidak bisa kawan ya. Jadi anis merah itu tidak ada pola pakem merawatan. Anis merah itu kuncinya, semakin kawan-kawan cepat membuat anis merah itu beradaptasi di tempat kawan-kawan, maka anis merah tersebut akan cepat berbunyi di tempat kawan-kawan. Ketika dia sudah berbunyi seperti ini, berarti dia sudah menemukan yang namanya adaptasi. Dan ketika sudah dia menemukan adaptasi, kita baru memainkan yang namanya birahi atau emosi dengan extra fooding. Jadi pemberian extra fooding di awal pada masa adaptasi itu tidak terlalu penting. Kalau saya lebih tidak mengganggu pada burung anis merah itu sendiri setiap hari. Jadi saya biarkan sekian hari, 1, 2, 3 hari burung anis merah tersebut berada di dalam sangkarnya. Bahkan tidak saya sentuh sangkarnya biar dia segera menemukan yang namanya adaptasi. Informasi ini saya khususkan untuk pemula yang ingin merawat burung anis merah yang belum memahami tentang filosofi dari burung anis merah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin bermanfaat dan saya semangat untuk membagikan konten-konten lain seputar kicau mania khususnya tentang burung punglor, anis kembang atau anis merah. Salam satu hobi, kicau mania Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.